Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu sukses, kita selalu diberi kesehatan. Dan terima kasih buat para subscriber yang selalu menonton channel Fatan Budi Manuk. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan tombol subscribe-nya itu diklik supaya kita tambah bersemangat dan kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru dari uploadan terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang lovebird betina. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan faktor dari lovebird betina. Terkadang pemain-pemain lovebird sekarang itu suka dengan lovebird yang faktornya hilang tapi dia gacor di kandangan. Kita akan bahas di sini. Jadi lovebird betina itu sejatinya adalah dia punya karakteristik yang sangat faktor. Dia memang cepat sekali naik birahinya, terutama ketika dia berada di lapangan atau di suasana lomba. Jadi di sini diperlukan sekali tingkat birahi atau tingkat emosi yang stabil. Bagaimana kita menyetabilkan sifat faktor dari betina yang notabene adalah dia punya karakteristik faktor sejati. Itu diperlukan usaha yang keras dan tentunya perawatan yang tepat. Lovebird betina ini biasanya ketika di rumah itu dia dengan suasana di rumah dia mungkin sudah terbiasa dengan lovebird lain, walaupun banyak lovebird di rumah dia tetap faktornya itu mungkin di rumah masih stabil. Ketika kita setting untulan mungkin, atau kita setting mandi, atau kita setting jemur, dia di rumah birahinya stabil. Ketika kita cantel, kita angin-anginkan di teras, dia akan ngekek, dia gacor, jeda rakot, ngekek panjang. Dan ketika kita bawa ke lapangan, maka hal itu mungkin bisa saja beda 180 derajat. Jadi ketika di rumah itu dia sudah enak, kita bawa ke gantangan, bertemu dengan lovebird yang belum dia kenal, bertemu dengan lovebird dengan lawan jenis yang belum dia kenal, atau mungkin ketemu dengan paut, dia akan naik birahinya dan seketika dia akan berubah drastis. Dan ini sering terjadi pada kalangan pemain yang mereka lama-lama frustasi dengan keadaan seperti ini. Bagaimana cara mengatasi lovebird betina yang terlalu faktor di lapangan? Walaupun di rumah dia sudah enak, dia sudah gacor, dia jeda rapot, durasi panjang, tetapi ketika di gantangan, ketika kita gantang, dia itu beda 180 derajat. Salah satu dari treatment yang mungkin kalian belum pernah mencoba itu adalah dengan sistem umbaran. Sistem umbaran ini sangat penting karena umbaran ini bisa menyetabilkan birahi lovebird dan menyetabilkan emosi.
Umbaran yang saya maksud di sini adalah umbaran yang besar, minimal itu 1 meter, panjangnya 1,5 meter, tingginya sekitar 80 atau 90 cm. Di sini sudah saya coba berulang-ulang kali untuk lakbet dengan typical fighter. Kita coba di umbaran dan kita kasih paut untuk menetralkan birahi dan emosinya. Ketika kita masukkan paut di sana, bisa 1, 2, atau kalian kalau punya banyak kasih banyak, nggak apa-apa. Kalau memang itu betina kalian memang jenisnya tipikal fighter sekali, bisa kita koloni dengan paut. Dia birahinya mulai stabil ketika di umbaran sekitar 1 minggu, 2 minggu itu akan kelihatan. Dan mungkin saja kalian tidak akan mendengar gacornya ketika di umbaran. Tipikal burung betina yang memang di umbaran dia tidak ngekek, dia hanya bermain dengan kayu, dia hanya bermain dengan paut-paut, dia hanya mengejar-ngejar paut, tidak apa-apa. Tapi ketika nanti kita bawa ke lapangan, itu di sana nanti akan berbeda. Di sana nanti dia akan stabil birahinya. Lalu perawatan yang benar itu seperti apa sih pada saat di umbaran? Jadi perawatan yang tepat di umbaran adalah pertama kita masukkan paut. Sebelum kita masukkan paut, kita tempel dulu. Alangkah baiknya, karena apa? Menghindari terjadinya kekerasan fisik. Karena biasanya betina dengan tipikal fighter, dia akan langsung menghajar paut ketika dia belum kenal. Jadi kita tempel dulu. Kita tempel 1 hari atau 2 hari, ditempel di kandang umbaran pautnya, masukkan di kandang kapsul. Setelah itu kita tempel 1 atau 2 hari, setelah itu kita masukkan. Dan pakannya cukup millet polos saja, karena kita menyetabilkan birahinya dan menyetabilkan emosi. Kita pakan polos, kita kasih jagung itu setiap hari bisa, atau mungkin seminggu 3 kali. Setelah pakan kita ke perawatan mandi. Untuk mandinya bagaimana? Kalau mandi menurut saya dia di kandang umbaran tidak terlalu penting. Yang terpenting di sini adalah dia kalau bisa rajin timbun. Bisa dengan umbarannya kita bawa keluar. Kalau mungkin repot, bisa kita ambil, kita masukkan kandang kapsul, kita embun di luar. Dan biarkan dia mandi sendiri kalau menurut saya. Kasih dia cepuk besar, dia mau mandi sendiri di sana. Untuk kangkung tidak usah, kita kasih jagung saja. Dan kalau bisa di kandang umbaran itu dikasih kayu untuk dia, kayu yang mudah digigit, supaya dia nanti emosinya bisa hilang dengan menggigiti kayu. Lalu perawatan seperti apa lagi? Jadi di sana ini kita paling simpel untuk merawat lakbet kita di kandang umbaran. Kita biarkan saja, biarkan dia di sana dengan koloni pautnya. Kalau mengejar-ngejar paut, biarkan saja. Kalau umbarannya memang besar, dia akan aman. Paling digigit kakinya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau di kandang kotak besi itu menurut saya sangat berbahaya untuk pautnya, karena nanti bisa dihajar, bisa sampai mati. Itu kita malah jadinya menyiksa ya. Itu menurut saya tidak bagus. Bagusnya tetap di kandang umbaran. Bagaimana perawatan atau tahap ke lapangannya? Jadi ketika mau kita gantang, bisa pagi bisa kita keluarkan, kita semprot sampai basah kuyup, lalu kita masukkan lagi di kandang umbaran. Itu hari H. Jadi kalau nanti sore kita berangkat, tadi pagi kita semprot sampai basah kuyup, lalu kita masukkan lagi di kandang umbaran. Karena lakbet betina ini ketika di kandang umbaran tidak perlu terlalu banyak perawatan. Ini settingan untuk orang-orang yang sibuk, cocok sekali seperti
karyawan berangkat pagi pulangnya sore, ini sangat cocok ya. Banyak betina saya yang memakai sistem seperti ini. Setelah sore itu kita mau berangkat, tinggal kita ambil, kita masukkan di sangkar bulat. Bisa kita kasih paut yang menurut dia itu dia selalu nempel, atau dia itu memang suka dengan paut itu, bisa kita bawa sekalian pautnya. Biasanya karena betina kalau sudah di kandang umbaran ini, ketika kita bawa dia biasanya sudah gacor. Ini tipikal betina yang memang dia sangat cocok dengan sistem ini. Baiknya itu 1 jam sebelum naik gantangan kita sudah berada di sana, atau setengah jam lah, paling lambat setengah jam kita sudah berada di sana. Setelah di lapangan, lalu kita bisa bersihkan kandangnya, lalu bisa kita kasih makan millet polos, tetap kita cek jagungnya. Kalau belum dikasih jagung, kita kasih jagung. Setelah itu kita buka kerodongnya, kita tempel dengan koloni-koloni yang lain. Di sana nanti kurang 2 sesi bisa kita ambil paut, tempat makan, kita bersihkan sangkarnya dari makanan-makanan sisa. Setelah itu bisa kita angin-anginkan atau gantang di tempat yang menurut kita itu mereka nyaman. Setelah terlihat dia mau bunyi, bisa kita gantang. Biasakan kalau pertama gantang itu kita cari tempat yang jauh dari lakbet lain, bisa di pojok atau bisa kita kasih jarak 1 atau 2 nomor dari lakbet lain. Dan kalau misalkan di sana dia masih fighter, bisa kita tambahkan jam mandinya ketika kita mau berangkat, atau ketika tadi pagi kita mandi lalu mau berangkat kita mandikan lagi, sampai di sana kita mandikan lagi. Itu bisa mengurangi faktornya. Kiranya itu dulu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya, tuliskan di kolom komentar. Dan di sini sekali lagi kita hanya belajar bersama, tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini hanya sharing-sharing tentang perawatan dan settingan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.